Ini, kenapa kok Indonesia ini attractiveness-nya kurang ya? Ya karena memang, satu memang kondisi ya, kondisi di dunia sekarang lagi cukup parah ya dengan pandemi sekarang, semua industri itu affected, tapi kenapa Indonesia itu tidak lebih menarik dibandingkan negara lain? Ya, menurut saya hal yang utama adalah uncertainty ya. Mmm, Hal utama adalah, inconsistency, ya. mmm, Kita lihat sepanjang jalan nih sejak, undang-undang, migas tahun 2001 itu keluar, banyak sekali perubahan-perubahan, ya, ganti menteri, ganti men baru, ya, regulasi baru. Yang tadinya hanya cost recovery, akhirnya semuanya harus, gross split. Nah, sekarang mmm. semuanya bisa duanya, which is good ya, bisa memilih. Tapi kan kita jadi sebagai investor kita lihat, wah ini jangan-jangan nanti bisa berubah lagi nih kalau ada menteri baru, Iya iya. gitu. Nah, Nah, jadi kasih ada ditarik lagi dan lain sebagainya. Inkonsistensi itu nggak bagus untuk industri seperti seperti ini gitu ya, iya, karena, Mas Mose, iya iya. kita ngomongnya jangka panjang, Poin ya yang menarik sekali silakan. sih Mas Mose, ini kita sekarang bisa menempatkan diri, kita ada di standpoint dari Mhm, para pengusaha. Nanti kalau menterinya ganti lagi, apalagi nih yang harus dirubah dan bagaimana kita bisa menyesuaikan lagi. Berbicara mengenai konsistensi, tadi sebelumnya juga Anda sempat mention mengenai RUU Migas. Berbicara mengenai UU Migas yang harus kita punya itu seperti apa? Sekarang RUU Migasnya sedang dibahas di DPR. Apa harapan mhm. Asper Migas dari RUU Migas yang nanti one day akan bisa menjadi UU Migas kalau inkonsistensi ini masih berlanjut? Apalagi mengkhawatirkan juga Mas Mose ya, satu periode kekuasaan atau mungkin kepemimpinan akan bisa jadi berbeda lagi nanti ketika ganti menteri dan sebagainya. Makanya saran saya untuk RUU Migas, cepatlah diundang-undangkan, itu Mmm, saja. mmm, Karena, kita bicara undang-undang kan, is above, everything else. Jadi ya pergantian menteri, apapun itu kan selalu akan mengacu ke undang-undang. Nah, itu yang akan membuat yang tadinya mungkin tidak konsisten, menjadi konsisten ya. Yang tadinya mungkin banyak uncertainty, menjadi banyak certainty-nya gitu. Jadi saran saya adalah cepat keluarkan, rancangan undang-undang migas yang baru ini. mmm. Karena itulah yang jadi, membuat mungkin menambah kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya lagi ke Indonesia. Ya, Karena so far yang sekarang ini adalah ya kita hanya nilai dengan existing investor. Kita mmm, tidak ada investor, baru, apalagi yang major ya, untuk membantu produksi kita dan kita masih membutuhkan investor. Kita tidak bisa 100% bergantung kepada Pertamina karena Pertamina pun ya, dengan segala kehebatannya ya, dengan segala, power-nya, memang punya keterbatasan juga. Jadi mmm. kita harus membantu dengan investor-investor Mas lain. Mose, dari perbincangan bersama dengan kawan-kawan di Asper Migas, secara spesifik poin per poin apa saja sih Mas poin-poin baru yang harus ada nanti di RUU Migas yang tengah dibahas ini sehingga mungkin didengarkan juga oleh Dewan dan akan menjadi masukan tersendiri dari kacamata Asper Migas? Ya, jadi yang penting adalah tata kelola. Tata Mmm, kelola migas ini memang sekarang dikontrol oleh Skk Migas, nah juga harus bisa, meminimalisir birokrasi mmm, ya. Birokrasi di Indonesia ini harus kita tekan dan jangan sampai itu membuat, investor itu jadi sulit dan kita sulit untuk beroperasi. Jadi mhm segala mhm. perizinan dan lain sebagainya dan SKK Migas ya, mungkin mempunyai peran penting dan nanti mungkin dengan dengan undang-undang migas baru itu akan berubah ya, mau itu Mmm, masuk sebagai nanti bawah dari mmm, BUMN dan lain mmm. sebagainya, tapi yang penting adalah cara mereka beroperasi.